Halo, kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Atma Jaya. Dengan anggota Melania Enggal, Sisilia Bina, Kaleorin Putri, Retno Ajeng, dan Alde Arni. Dalam video ini akan dibahas mengenai problematika pembelajaran di kelas 1 sekolah dasar, mulai dari pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, pembelajaran matematika, pembelajaran topik IPA, dan pembelajaran topik IPS. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk dengan para guru kelas 1 dari berbagai sekolah. Ada Ibu B untuk pembelajaran bahasa Indonesia, ada Ibu M untuk pembelajaran matematika, ada Ibu A untuk pembelajaran topik IPA, dan ada Ibu S untuk pembelajaran topik IPS. Aspek penyusunan perangkat pembelajaran. Dalam penyusunan LPPPJJ, keempat guru tidak menemukan kendala, seperti Ibu B dan M yang menyusun RPP sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Ibu A menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan Ibu S mengikuti RPP yang diedarkan oleh suku dinas pendidikan. Setelah RPP PJJ selesai disusun, penerapannya dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Namun, komponen RPP PJJ ini memiliki perbedaan dengan RPP sebelumnya. Menurut para guru, terdapat perbedaan pada kompetensi dasar, tujuan, media, metode, serta kegiatan pembelajaran. Selama PJJ berlangsung, Ibu B menggunakan metode pembelajaran ceramah dan demonstrasi untuk bahasa Indonesia. Namun, metode ceramah dan media video dipilihnya sebagai metode yang paling efektif. Ibu M dengan metode ceramah, demonstrasi, pemecahan masalah, dan metode pemecahan masalah yang dinilainya paling efektif. Ibu A menggunakan keempat metode tersebut dan menurutnya metode demonstrasi yang efektif untuk pembelajaran topik IPA. Ibu S dengan metode diskusi serta percobaan, dan keduanya efektif untuk pembelajaran topik IPS. Selanjutnya mengenai pengembangan keterampilan siswa. Untuk keterampilan berpikir, Ibu B dan A melakukan kegiatan tanya jawab kepada siswa, Ibu M dengan aktivitas sederhana seperti menghitung benda yang ada di dalam rumah, Ibu S dengan kegiatan praktek yang berkaitan dengan PPKN dan bahasa Indonesia sebab IPS sendiri tidak ada pada kelas rendah. Untuk keterampilan kolaborasi, terdapat satu guru yang tidak melakukan pengembangan dikarenakan tidak adanya pertemuan tatap muka. Namun, untuk ketiga guru lainnya tetap melakukan pengembangan dengan menggunakan Zoom, tugas video, dan aktivitas di dalam buku paket. Untuk keterampilan komunikasi, Ibu B mengembangkan dengan aktivitas siswa memperkenalkan diri, Ibu M dengan kegiatan tanya jawab di Zoom, Ibu A dengan membuat video presentasi, dan Ibu S dengan aktivitas yang terdapat di dalam buku paket. Untuk keterampilan daya kreativitas, Ibu B menggunakan kegiatan menulis indah, Ibu M dengan meminta siswa membuat pertanyaan, Ibu A dengan pemberian tugas video, dan Ibu S dengan kegiatan menghias buku harian. Penggunaan media menjadi salah satu komponen pendukung jalannya proses pembelajaran. Untuk itu, keempat guru menggunakan media pembelajaran guna mendukung pembelajaran jarak jauh, mulai dari media video, PowerPoint, gambar, aplikasi Zoom, Google Form, hingga Google Classroom. Namun, tak jarang selama PJJ, siswa juga mengalami kendala dalam mempersiapkan media. Jika ada yang kesulitan, Ibu B memperbolehkan siswa untuk datang ke sekolah, Ibu M akan membantu siswa dalam mempersiapkan media. Selanjutnya, Ibu A akan membimbing siswa untuk menggunakan alat peraga sederhana dan Ibu S akan berusaha menyampaikan pembelajaran sebaik mungkin agar mudah dipahami oleh siswa. Pembahasan selanjutnya mengenai teknik penilaian terhadap ketiga aspek siswa. Untuk penilaian aspek kognitif, Ibu B menggunakan teknik tertulis dan lisan, Ibu M menggunakan teknik berupa pengetahuan dan keterampilan, Ibu A menggunakan teknik berupa pemberian soal, Ibu S menggunakan teknik berupa praktek dan angket. Selanjutnya, untuk penilaian afektif, Ibu B melihat kedisiplinan siswa dalam hal pengerjaan tugas. Ibu M dan A melakukan observasi untuk melihat proses belajar dan sikap siswa, serta Ibu S dengan praktek dan angket. Selanjutnya, untuk penilaian psikomotorik, Ibu B dengan tugas praktek melalui video, Ibu M melalui tugas praktek siswa dalam membuat proyek tertentu, serta Ibu A dan S melalui tugas praktek dan angket. Selanjutnya, aspek kedua yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Terdapat pembahasan mengenai pengembangan lembar kerja siswa, pengembangan materi bacaan, dan juga pengembangan media pembelajaran. Pengembangan lembar kerja siswa. Ibu M melalui Google Form, Ibu B melalui e-learning, Ibu A tidak mengembangkan LKS karena pembelajaran online, serta yang terakhir Ibu S melalui Google Form. Pengembangan materi bacaan. Ibu B dengan video YouTube,
Ibu M melalui materi bacaan soal cerita, Ibu S dengan video literasi cerita dongeng, Ibu A dengan teks bentuk cerita diri. Aspek yang terakhir adalah pengembangan media bacaan dalam konteks PJJ. Ibu B menciptakan lagu kemudian divideokan, Ibu M menggunakan PowerPoint dan juga video, Ibu A melalui rekaman suara dan juga video dari guru, dan yang terakhir Ibu S pengembangan media disesuaikan dengan keadaan. Aspek ketiga yaitu literasi. Pada pembahasan kali ini, literasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, literasi baca tulis, kedua literasi numerasi, tiga literasi sains, dan keempat literasi budaya dan keluargaan. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan pertama yaitu literasi baca tulis. Literasi ini berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada literasi baca tulis, menurut Ibu B, adalah keterampilan membaca, menulis, berhitung, dan berbicara. Serta menurut Ibu B, literasi ini penting untuk dikembangkan agar anak terampil dalam berkomunikasi dan memecahkan masalah. Namun, dikarenakannya ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka guru tidak mengembangkan literasi baca tulis pada siswa. Pengertian literasi baca tulis menurut Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 dan 2016 yaitu sebagai pengetahuan baca tulis, kemampuan memahami baca tulis, dan kemampuan menggunakan bahasa tulis. Hal itu juga selaras dengan pengertian literasi baca tulis yang sudah dikutip dari Kemendikbud 2017, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Sehingga pemahaman umum terkait literasi baca tulis bukan hanya sekedar mampu untuk membaca dan menulis, melainkan juga untuk mampu memahami apa yang dibaca dan apa yang ditulis. Pembahasan kedua yaitu literasi numerasi. Literasi ini berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Berdasarkan pemahaman dari Ibu M, literasi numerasi merupakan kecakapan dalam menggunakan simbol-simbol untuk pemecahan masalah dalam matematika. Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan literasi ini bernilai penting untuk dikembangkan agar memudahkan siswa dalam memecahkan masalah. Namun, kegiatan literasi numerasi ini belum sepenuhnya dikembangkan secara khusus di sekolah. Nah, pengertian literasi numerasi itu sendiri, seperti yang dikutip dalam Panduan Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud, merupakan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Meskipun kegiatan tersebut belum dikembangkan secara khusus di sekolah, namun dapat terlihat bahwa Ibu M sudah memahami secara umum mengenai pengertian literasi numerasi. Pembahasan ketiga yaitu literasi sains. Tentunya literasi ini berkaitan dengan mata pelajaran IPA. Dengan narasumber yaitu Ibu A. Menurut pemahaman Ibu A, literasi sains ini berkaitan dengan mengajukan dan mengidentifikasi pertanyaan terkait sains. Beliau juga menambahkan bahwa literasi sains ini penting guna untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis, membaca, berbicara, menghitung, dan mendengarkan. Selain itu juga, Ibu A mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan literasi sains pada siswa kelas 1 SD dengan memberikan buku bacaan yang berkaitan dengan topik sains. Pengertian literasi sains ini sendiri menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2016 yaitu pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sains. Sedangkan literasi sains yang dikutip dari Panduan Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud yaitu kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar kita dapat hidup dengan lebih nyaman, sehat, dan baik. Sehingga dapat terlihat bahwa Ibu A sudah memiliki pemahaman umum yang berkaitan dengan literasi sains. Meskipun begitu, literasi sains bukan hanya untuk mengembangkan kemampuan menulis, membaca, berbicara, menghitung, dan mendengarkan saja, tetapi agar siswa mampu memiliki kecakapan mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Sesuai dengan pengertian literasi sains yang dikutip dalam Panduan Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud dan juga OECD tahun 2016.
Pembahasan keempat yaitu literasi budaya dan kewargaan yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS. Dengan narasumber yaitu Ibu S. Menurut Ibu S, literasi budaya dan kewargaan adalah perihal mencintai budaya membaca. Serta menurut Ibu S, literasi ini berperan penting untuk dikembangkan karena budaya membaca di zaman sekarang sangat kurang, sehingga siswa jarang sekali mencintai kegiatan membaca. Ibu S melakukan penerapan literasi sebelum pembelajaran berlangsung dengan membaca buku apa saja yang ada di dalam kelas. Seperti yang dikutip dalam Panduan Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud, pengertian literasi budaya dan kewargaan adalah kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa, serta kemampuan dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman guru mengenai literasi budaya dan kewargaan masih kurang, karena disebabkan oleh literasi budaya dan kewargaan bukan hanya mengenai budaya membaca, melainkan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Selanjutnya, pembahasan mengenai referensi atau sumber bacaan yang digunakan dalam pengembangan literasi. Terdapat dua guru yang sudah mengembangkan kegiatan literasi dengan menggunakan referensi atau sumber bacaan. Yang pertama, Ibu B, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia telah mengembangkan kegiatan literasi baca tulis dengan referensi buku yang terdapat di perpustakaan. Yang kedua yaitu Ibu S, dalam mata pelajaran IPS, memiliki referensi buku bacaan anak-anak yang terdapat di pojokan kelas. Kemudian terdapat dua guru yang belum mengembangkan kegiatan literasi. Yang pertama, Ibu A. Ibu A belum mengembangkan kegiatan literasi pada mata pelajaran IPA, yang dikarenakan referensi bacaan belum ada yang sesuai. Sama halnya dengan Ibu A, Ibu M dalam mata pelajaran matematika belum mengembangkan literasi dikarenakan belum tersedianya program khusus literasi numerasi di perpustakaan. Aspek terakhir yaitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Terkadang pelaksanaan PJJ tidak dapat berjalan dengan baik karena ditemui kendala. Seperti Ibu B dan Ibu S yang mengalami kendala akibat ketidaktersediaan alat komunikasi, jaringan internet yang tidak baik, serta kurangnya pendampingan dari orang tua murid. Lalu Ibu M yang kesulitan dalam membina karakter siswa, berbeda dengan Ibu A yang tidak mengalami kendala. Selanjutnya, cara agar PJJ dapat efektif dilakukan pada masa pandemi, yaitu menurut Ibu B, gunakan banyak metode. Ibu M lakukan tatap muka melalui Zoom, Ibu A luangkan banyak waktu untuk istirahat, dan Ibu S kerjasama antara orang tua dan murid. Meskipun mengalami kendala, guru tetap melakukan evaluasi dengan memberi tugas melalui WhatsApp, Classroom, formulir, e-learning, dan ulangan harian. Namun, terlepas dari kendala yang didapat, para guru menemukan dampak positif, antara lain, menurut Ibu B, orang tua memiliki banyak waktu untuk mendampingi anak. Ibu M, siswa belajar melalui berbagai macam sumber. Ibu A, waktu mengerjakan tugas lebih leluasa. Ibu S, guru dan peserta didik mulai kenal banyak media elektronik. Sekian pembahasan problematika PJJ di kelas 1 SD. Terima kasih.